tentang itu kepada Kementerian Pertahanan. Oke, baik. Saya ke Prof. Imron. Prof. Imron, ini kalau kita melihat kan memang negara-negara Asia Tenggara saat ini sudah ramai-ramai membeli senjata, kemudian terlihat juga memang memperkuat militernya. Ini apakah mungkin bisa terbaca bahwa kawasan kita memang sedang diam-diam mempersiapkan diri untuk konflik terbuka? Ya, yang saya khawatirkan juga dan saya terbuka, saya sampaikan juga teman-teman kita di sekeliling kita ya, hati-hati kita kalau tidak bisa memanage peace and security di kawasan kita, lingkaran strategis kita, lingkungan strategis kita, maka kecenderungan perlombaan senjata akan hadir. Jadi apa yang dilakukan Indonesia juga tentu diamati oleh negara-negara lain kan, dan kita juga mempunyai masalah juga di Laut Natuna Utara kan. Ya. Nah, apalagi bersinggungan juga dengan kepentingan-kepentingan negara besar. Oleh karena itu memang saya sepakat ya, Indonesia itu sudah mulailah menggerakkan industri pertahanan nasionalnya, tidak lagi terlalu tergantung seperti apa yang dilakukan oleh Iran. Iran ini sekarang bahkan menantang, silakan aja serang saya. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa mereka juga sudah menguasai teknologi kapal selam mini ya, yang dipelajari dari Korea Utara itu. Dia diam-diam aja di bawah dasar laut Selat Hormuz itu, begitu dia bergerak, itu semua akan menjadi masalah bagi negara-negara yang akan menyerang Iran, termasuk termasuk Amerika Serikat. Lagi-lagi dari strategic viewpoint ya, Mbak Tasya, ini Amerika menurut hemat saya terisolasi. Pertama dari negara-negara EU dan NATO, karena mereka EU dan NATO tidak melihat ini merupakan perang mereka. Yeah. Oke, itu satu. Kemudian China juga tidak memberikan dukungan sepenuhnya seperti yang diharapkan oleh Presiden Trump. Nah, sementara Rusia juga berpendapat yang sama. Ini kesempatan, momentum buat Indonesia menyatukan like-minded countries itu, yaitu ASEAN plus ASEM, Asia Europe Meeting, plus negara-negara Eropa yang kepentingannya identik dengan kita atau posisinya identik dengan kita, untuk memperkuat posisi nasional kita berhadapan dengan siapa saja gitu ya, sehingga kita tidak gampang tekan oleh negara-negara tertentu, apakah itu negara besar ataupun negara kecil. Jadi saya menyarankan ya, mudah-mudahan pemerintah ini bisa menggabungkan kekuatan-kekuatan yang terpisah-pisah itu menjadi satu kekuatan, sehingga kita lebih kuat berhadapan dengan negara manapun, apakah itu China, apakah itu Amerika Serikat, atau negara manapun, sehingga kepentingan nasional kita yaitu menciptakan perdamaian dan keamanan dunia tercapai, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat juga tercapai, dan perlindungan terhadap bangsa dan negara dalam konteks kawasan juga bisa tercapai sesuai amanat konstitusi alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Baik, Prof. Imron, kalau bicara soal ASEAN kan selama ini memang nyaman ya untuk tidak memihak kepada salah satu pihak gitu, terlihat bermain netral. Nah, dengan perkembangan situasi global saat ini, rivalitas yang makin keras, menurut Anda netralitas itu masih jadi sesuatu yang realistis tidak ketika memang blok-blok itu semakin kuat? Kalau menurut hemat saya, kembali kita menggunakan ya, banyak sekali jurus-jurus dulu yang diciptakan ya oleh pemerintah yang lalu. Misalnya pemerintah Bu Mega, Presiden kita juga, Gus Dur, Pak Harto juga, apa yang kita namakan constructive engagement. Jadi kita tidak bisa netral, tapi meng-engage secara konstruktif negara-negara yang mau kita engage. Dengan demikian kepentingan nasional yang saya identifikasikan tadi bisa kita capai. Jadi tiba saatnya Indonesia memainkan peran dengan meluncurkan kembali prakarsa constructive engagement, menggunakan ASEAN sebagai sokoguru pertama lingkungan strategis kita. Lingkaran strategis kita itu kan ASEAN. Meninggalkan ASEAN itu kemungkinan akan justru merugikan kita gitu ya. Jadi manfaatkanlah
teori constructive engagement, mengengage secara konstruktif siapa saja yang mau kita engage, apakah itu Amerika, China, Rusia, negara-negara EU atau NATO, dan kemudian dengan menggunakan ASEAN. Karena apa, Pak Tasya? Unilateralisme itu lemah dibandingkan dengan multilateralisme. Nah, ASEAN ini kan forum multilateral ya, manfaatkanlah. Karena satu itu pasti lebih lemah dibandingkan kalau kita 11 sekarang dengan Timor Leste. Jadi kembali lagi ASEAN itu adalah cornerstone dari politik luar negeri Indonesia. Jangan dilupakan itu. Itu adalah basis pertama dari pertahanan politik luar negeri kita. Sehingga dengan demikian kita tidak berjalan sendiri, yang tentunya lebih lemah dibandingkan kalau kita jalan dengan 10 negara yang lain. Baik, Prof. Kony, terlalu berlebihankah ada kekhawatiran bahwa dunia saat ini memang sedang bergeser menuju ke konflik global terbuka? Sangat khawatir kalau kita tidak bisa menguasai apa yang terjadi dalam negeri. Kita dari tadi bicara soal luar negeri, efek Iran, efek Rusia, Cina, dan Amerika. Tapi saya lebih ingin lihat kita, mungkin karena saya dari Rusia, saya melihat Indonesia lebih dari kacamata bird eye view gitu ya. Saya rasa Indonesia tuh harus ke dalamnya nih. Kita nggak boleh disorientasi prioritas negara. Kedua, kita nggak boleh sepertinya kesulitan memahami realitas ekonomi dasar. Statement-statement yang kemarin dinyatakan Presiden dan Menteri Keuangan buat saya itu agak membingungkan. Nomor 3 adalah kontradiksi kebijakan dan logika ekonomi nggak boleh terjadi. Keempat, nggak boleh terjadi lagi disorientasi geopolitik. Sama sekali nggak boleh terjadi. Kemudian penurunan kualitas komunikasi publik itu harus dibetulkan. Mengambil keputusan itu berdasarkan harus ada basis kompetisi. Kemudian penurunan kualitas kepemimpinan kita harus akui ada. Dan itu bagaimana cara kita memperbaiki diri, kemudian bagaimana kita fokus pada substansi. Jadi ada masalah apa nih? Ya udah jujur dan fokus gitu, bukan bikin excuse dengan mengalihkan perhatian. Yang terakhir adalah ini yang paling penting. Saya melihat dari sini ada gejala menurunnya konsistensi berpikir yang logis. Nah, ini yang nggak boleh dibiarkan. Jadi kita boleh aja bahas Rusia, bahas Cina, bahas Amerika ngapain, tapi coba ke dalam negeri nih ada 9 PR menurut saya harus dibenahi, dan itulah kenapa kita harus gunakan semua kapabilitas dan kapasitas para analis kebijakan yang saya sebut sekarang malah pengawal negara, mungkin mereka. Karena mereka yang bisa mengawal semua kebijakan-kebijakan terjadi. Jadi tolong 9 poin itu ke dalam negeri perhatikan. Baik. Prof. Kony, kalau bicara spesifik soal Selat Malaka, tadi Anda mengatakan apa PR terbesar? Mungkin ini kita bisa lebih kerucutkan lagi ke PR-PR tiap kementerian mungkin, Prof. Kony. Kemhan PR-nya apa, Kemlu PR-nya apa, dan dari sisi perekonomian harus seperti apa? Khusus spesifik untuk Selat Malaka dengan ancaman-ancamannya. Saya rasa sih kalau Selat Malaka sudah pasti, kita tuh tadi saya bilang harus mempererat hubungan kita dengan negara-negara di Parian. Jadi kita bagaimana duduk konsolidasi, saya kemarin sempat lihat ya Pak Sugiono dengan Singapura dengan Malaysia itu sudah bicara. Jadi ini lebih diperdalam lah. Karena sekali lagi bagaimanapun Amerika bilang bahwa dia nggak akan melakukan apapun di Indo-Pasifik termasuk Taiwan. Tapi kok menurut saya dunia multipolar itu sangat volatil ya. Apalagi kita tahu Trump yang sangat terus berubah-ubah. Kita lihat Hormuz saja agendanya dari mana jadi kemana gitu. Nah, jadi tentunya kita harus bersiap-siap. Dan kalau bersiap-siap ke Silent of Communications, tadi yang saya bilang ancamannya itu yang pasti Laut Natuna itu sekarang kita mesti lihat ada tetap terjadi proxy war antara US dan China. Walaupun ada pertemuan kemarin, jangan dianggap itu sudah selesai. Kan saya sudah bilang tadi ada terbagi 2 kelompok di Amerika. Kemudian isu overflight itu kita mesti jaga betul. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana kita tuh bisa hedging maksimal ya. Baik Menlu, baik Presiden, supaya kita tuh bukan cuma jadi pion. Itu kayaknya masih paling penting. Dan kalau ditanya untuk Selat Malaka, kalau bisa digambarkan untuk saya, kita tuh mesti roadmap-nya jelas lah. Kita bikin roadmap pertahanan itu, saya bukan nggak appreciate kita punya Rafael, kita punya frigate. Tapi intinya gini, modernisasi angkatan laut kita, angkatan udara kita, apakah itu mampu untuk mengamankan misalnya sekarang tuh ya lewat Malaka tuh 102.500 vessel. Bayangkan sekitar 29-30% minyak dunia melewati Malaka. Nah, apapun ancaman yang terjadi di Hormuz bisa terjadi sama kita. Kemudian kita itu harus jadi net security provider. Jadi bukan lagi kayak jaga tol. Oke nih, kita jaga tolnya Malaka, enggak. Kita harus jadi net security provider. Dan itu artinya kita mesti inisiasi ASEAN. Makanya saya sepakat dengan Ambasador Petan. Bagaimana ASEAN ini bisa lead security code of conduct yang lebih dalam, lebih kuat lagi. Dan yang paling penting adalah bagaimana tolak akses unilateral. Siapapun itu,
dan harus kita evaluasi case by case yang sangat ketat. Menurut saya roadmap ini adalah konkret karena kita harus jadi arsitek keamanan baik regional, of course nasional udah jelas, tapi bagaimana regional dan global kita tetap bermain. Saya cuma mau ingatkan sekali bahwa choke point kita itu sangat strategik dan itu kita harus mampu mengedepankan active defense posture. Artinya apa tuh? ISR yang terintegrasi dari sea dan air, kemudian forward bases di pulau-pulau terluar, dan kemudian inisiasi SLOC Security Code of Conduct yang melibatkan ASEAN dan melibatkan negara riparian. Baik, Prof. Imron, dalam situasi dunia saat ini menurut Anda apa ancaman terbesar yang akan dihadapi Indonesia dan apa kira-kira yang harus dilakukan belajar dari apa yang terjadi di negara lain saat ini? Yang perlu kita majukan itu adalah kepatuhan terhadap hukum internasional. Mengenai Selat Malaka tadi juga sudah disinggung Pak Bu Kony ya. Itu kan diatur di dalam UNCLOS yang terkait dengan kewajiban dan hak dan kewajiban dari negara-negara pantai. Dalam konteks ini adalah Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nah, kalau kita tetap berpegang kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional, maka kita juga mengharapkan ya negara-negara pengguna dari Selat Malaka itu juga mematuhi hukum-hukum dasar-dasar atau prinsip-prinsip hukum internasional yang termaktub di dalam UNCLOS 1982. Ini yang kita harus selalu bunyikan, baik secara bilateral maupun multilateral melalui mekanisme ASEAN itu. Kalau ASEAN-nya bersatu, maka kita satu suara. Oleh karena itu, lagi-lagi kita tidak bisa meninggalkan ASEAN itu, karena ASEAN itu sebagai suatu organisasi adalah mitra wicara dari 10 mitra wicara, ya, termasuk Amerika Serikat, termasuk Soviet, termasuk China. Jadi kita harus mengaktifkan mekanisme yang ada di dalam kerangka ASEAN itu untuk meyakinkan bahwa kita itu mempunyai hak dan kewajiban sebagai coastal states yang dijamin oleh UNCLOS 1982. Nah, kalau semua bermain dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam ini, maka keamanannya akan lebih terjamin. Saya akan tutup begini, Mbak Tasya. Ya. Ada orang mengatakan Amerika Serikat itu kan bukan anggota kepada UNCLOS. Jadi hukum internasional itu ada dua, bahkan lebih. Yang pertama adalah yang tertulis ya. Yang tidak tertulis namanya konvensi. Konvensi internasional itu tidak perlu tertulis. Kalau Amerika Serikat selalu membunyi-bunyikan bahwa dia menghargai freedom of navigation seperti contain di dalam UNCLOS, berarti dia walaupun dia tidak menandatangani atau tidak meratifikasi UNCLOS itu, dia patuh terhadap UNCLOS. Karena prinsip yang ada terkandung di dalam UNCLOS itu dia patuhi. Apa yang dinamakan freedom of navigation. Jadi ini kita bisa amplifikasi begitu ya. Jangan pick and choose gitu. Saya maunya ingin ini aja, kemudian yang ini saya tidak mau. Itu namanya negara yang tidak bertanggung jawab. Dan kita beruntung, tetangga-tetangga kita ini semuanya negara-negara yang bertanggung jawab, apalagi China ya, kan saya 3 tahun di sana Mbak Tasya. China ini ingin sekali menunjukkan kepada dunia bahwa dia pemain global yang sangat bertanggung jawab, very responsible. Oleh karena itu mereka berupaya agar adagium apa yang dinamakan play by the book itu mereka benar-benar pegang. Ya. Kadangkala dinamika di lapangan memang membuat mereka tidak fleksibel ya, seperti apa yang terjadi di Laut Cina Selatan, seperti yang kita lihat dalam beberapa kesempatan terjadi ya skirmishes gitu ya dengan negara-negara yang apa yang kita namakan claimant states. Tapi pada dasarnya China itu ingin sekali dilihat sebagai negara besar yang bertanggung jawab dan play by the book. Ini yang kita harus amplifikasi begitu, sehingga konflik antara kita dengan China itu bisa diredam, dan kalau bisa memang meredam konflik-konflik lain dengan negara-negara besar lain. Oke, baik. Terima kasih Prof. Imron dan Prof. Kony untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Pemirsa, pertemuan Vladimir Putin dan Xi Jinping bukan sekedar kunjungan diplomatik biasa. Rusia dan China seolah menegaskan tentang tatanan dunia multipolar, bukan lagi prediksi masa depan, melainkan realitas yang sedang terjadi hari ini.
Sikap waspada dan diplomasi cerdas adalah kunci bagi Indonesia agar tidak sekedar menjadi penonton dalam pergeseran kekuasaan global. NTV Prime akan kembali usai jeda.